Nah, siapa yang sama dengan baca perasaannya sekarang yang lagi menunduk, menangis? Siapa bagi tadi menangis? Ada yang menangis? Ada lagi yang bahagia siapa? Yang senang siapa? Iya senangnya. Ya, oke. Ya senang karena kemarin kita sudah pentas seni ya nak ya, sudah pengiriman kepada kita ya. Senang hari kemarin saya. Bisa kita ulang lagi? Iya. Oke. Baik, Nana Ibu. Hari ini kita belajar siapa sebelum kita masuk pelajaran yang baru, siapa yang ingat kemarin pelajaran apa kita? Matematika yang minggu lalu. Iya, mengukur banyaknya A. Iya, itu kemarin kita sudah belajar beberapa tapi belum sampai lagi materi kita ya nak. Nah hari ini kita masih belajar membandingkan banyak air. Judul pelajaran kita hari ini membandingkan banyak A. Membandingkan banyak A. Iya, walaupun mendung kita tetap semangat, tidak boleh loyo. Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, baik anak ibu, terima kasih masih semangat. Oke, ibu lagi ya. Judul materi kita pagi hari ini adalah membandingkan banyak air dengan menggunakan pengukuran baku dan tidak bahan baku. Ya, menggunakan baku tidak baku. Oke, tujuannya adalah anak-anak ibu nanti bisa mengetahui berapa isi di dalam air, di dalam wadah ini, berapa banyaknya air di dalam wadah ini. Nah, itu tujuannya. Kemudian anak-anak ibu bisa memajukan. Kalau pakai gelas ukur, ibu punya gelas ukur nih. Ini. Kalau pakai gelas ukur berapa? Kalau pakai dengan bakunya berapa? Nah, itu yang kita pelajari hari ini ya sayang ya. Oke. Manfaat kita pelajarinya apa? Air. Apa? Agar mengetahuinya. Iya betul, bagus. Agar kita bisa mengetahuinya. Banyak airnya berapa? Isi dalam satu wadah itu apa? Berapa? Kenapa tidak sebanyak itu? Nah, itu manfaatnya nanti berguna untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Materi kita hari ini tuh apa sangkut pautnya dengan profil Pancasila? Keterkaitannya apa? Profil Pancasila itu apa aja? Kenalan kritis, bergotong royong, apa lagi? Kalau dinyanyikan pasti ngerti kan? Belajar Pancasila, menerima dasar takwa pada Tuhan yang Maha dan beranak mulia, berkelindahan domba, gotong sayang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke baik. Nenek ibu tadi sudah menyanyikan lagu profil Pancasila. Keterkaitannya dengan pelajaran kita hari ini adalah satu, mandiri. Nanti anak ibu bisa mengukurnya secara mandiri, secara berkelompok nanti juga bisa. Nah itu salah satu. Kedua, apalagi bergotong royong. Apa istilah bergotong royong? Kita itu kompak dalam satu kelompok untuk mengetahui bagaimana cara mengukur banyaknya air. Kemudian apa lagi Gibran? Bernalar kritis. Ketika ibu memberikan pertanyaan langsung bisa dijawab. Iya bisa dijawab. Oke. Sebelum kita masuk pelajaran, mari sayang kita nonton video dulu tentang apa namanya? Tentang pengukuran air. Volume A. Iya. Ditonton dengan seksama ya sayang, dengan tidak ada suara ya nak. Selanjutnya kita lihat soal yuk. Let's go.
Riuh ya kalau bahasa kita ya, ini apa? Drum bukan drum ini ya. Apa penampungan air ya. Nah kemudian sekarang kita hitung berapa volume ember. Coba hitung gayungnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti volume dari ember sebanyak 12 gayung. Oke. Sekarang ini berapa? Ini berapa volumenya? Oke, 9 gelas. Yang tombol penampungan air berapa? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham kan? Oke, kita lanjut ya. Kita tengok dulu videonya. Betul tidak jawaban anak-anak ibu? Lihat soalnya teman-teman. Ayo kita tentukan volume benda sesuai gambar berikut ini. Silakan teman-teman tentukan berapa volume ember, berapa volume botol, berapa volume mangkok, dan berapa volume minyak. Alhamdulillah sekarang kami bisa. Yes, Allahu Akbar. Terima kasih sudah menyimak video ini teman-teman. Jaga kesehatan kalian ya. Salam untuk ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu, sampai di situ sudah paham? Iya. Sebelum masuk penjelasan, kita ice breaking dulu supaya semangat. Siapa yang suka ice breaking? Siapa yang suka goyang-goyang? Ya, kita ice breaking dulu ya. Berdiri semuanya ya sayang. Berdiri semua. Ayo berdiri. Ya.
sesuatu benda yang menempati wadah, ya. Ataria. Ya, tadi ada di video tadi ada dua pengukuran baku dan non baku. Nah, yang dikatakan non baku itu yang mana? Yang dikatakan non baku adalah gelas yang tidak mempunyai ukur. Nah, sekarang ibu punya nih gelas yang mempunyai ukuran. Yang mana yang baku? Yang ini apa yang ini? Yang ini karena apa? Karena mempunyai ukuran. Sudah mempunyai ukuran yang sudah diatur di dalam peraturan internasional. Dimanapun kamu nanti pergi, mau ke Amerika, mau ke Palestina, mau ke Israel, mau kemana lagi? Mau ke Mekah, mau ke Jakarta. Oke? Jadi dimanapun kita berada, semua orang memakai pengukuran yang sudah tertera di sini. Di sini ini sudah diatur dalam pengukuran internasional. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong, ibu mau tanya nih, dalam suatu wadah, ini wadahnya nih, wadahnya 900 mili, ya. Kemudian ibu mengukur menggunakan gelas ini. Ini gelas apa tadi? Gelas non baku. Sedangkan yang ini gelas baku. Nah, ini wadahnya. Kira-kira, anggap dulu ya. Kita anggap asid. Kita anggap gelas baku sama gelas non baku kita ini sama besar. Apalagi Miko? Ya. Oke. Kita anggap gelas baku kita dengan gelas non baku kita ini sama besar, sama bentuknya. Hanya, oke, ibu contohkan dengan yang lain. Nah, ini sesama putih ya. Ini putih, tingginya sama, anggap tingginya sama ya, besarnya sama. Tetapi yang membedakan hanya di sini tidak ada pengukur. Di sini ada pengukur. Di sini ini namanya non baku. Ini namanya baku. Oke, sudah mengerti anak ibu. Nah, kita cuma punya wadah satu. Ini wadahnya. Kira-kira anak-anak ibu, kita isi nanti dengan air. Kira-kira menurut anak-anak ibu pengukurannya bisa sama atau tidak? Tidak. Bisa sama atau tidak? Tidak. Alasannya siapa yang bisa ngasih alasan? Ayo. Kenapa volume dalam satu wadah ini menggunakan gelas ukur ini dengan menggunakan non baku tidak sama hasilnya? Kenapa? Karena ukurannya tidak sama. Iya, satu, karena ukurannya tidak beda. Ukuran gelas baku dengan non baku itu tidak sama. Nah, kemarin definisi baku dan non baku itu apa? Kalau mengukur dengan non baku tidak selalu sama. Karena apa? Karena ukuran dari non baku itu tidak selalu sama, karena dia tidak punya pengukuran yang sudah diatur oleh internasional. Sedangkan mengukur dengan yang baku, pengukurannya akan sama karena sudah ada pengaturan yang sudah diatur oleh nasional. Sudah mengerti? Sudah mengerti sampai di sini? Oke, sekarang ibu mau tanya. Misalnya kita punya dua wadah. Dua wadahnya. Oke, wadahnya 1, 2. Kemudian kita memakai baku, non baku. Kira-kira halo Baim, Ibam Saleh, bisa diperhatikan sebentar nak? Nah, tengok nanti tidak mengerti. Ini banyak gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Sekarang ibu punya cangkir warna hijau, ya.
Ibu punya teko warna hijau. Asik. Tolong perhatikan dulu saya. Ya. Ibu punya teko warna hijau. Kemudian ibu punya wadahnya ini lagi. Ya. Tetapi menggunakan pengukuran non baku. Satu gelas ini aja. Kira-kira hasil volume cangkir hijau dengan hasil volume botol minum warna hitam sama apa tidak dengan menggunakan ini? Sama atau tidak? Kenapa? Kenapa? Ukurannya mana yang beda? Karena ukuran wadahnya berbeda walaupun pengukurnya sama. Nah, sekarang ibu mau tanya. Sekarang ibu mau ukur. Ini misalnya ini kita punya satu. Kita ukur pakai gelas. Kita ukur pakai gelas baku dan non baku, tapi wadahnya satu. Asik. Kita punya wadah satu, ya, warna hitam. Kemudian kita punya gelas ukur. Kita punya gelas non baku, ya, baku dan non baku. Nah, sekarang ibu mau tanya, hasil dari volume pakai baku dengan volume pakai non baku, kira-kira sama apa tidak? Tidak. Karena apa? Karena, ya, karena baku dan non baku ukurannya tidak sama. Oke, tidak sama. Mengerti? Siapa yang sudah mengerti? Tunjuk tangan. Oke, bagus. Sekarang kemarin kita sudah belajar sedikit tentang jenjang apa kemarin itu tangga apa? Iya. Kemarin kita sudah belajar tentang tangga satuan panjang dan tangga yang menggunakan liter, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter. Miko, perhatikan. Sentiliter, mililiter. Oke. Kemarin ibu sudah kasih tahu Miko. Ibu sudah kasih tahu 1 liter sama dengan berapa mililiter? Ayo. Kalau turun ditambah nolnya. Kalau naik dikurangi dengan nolnya, dibagi dengan nol, bagi 10 kali 10 atau tambah nol, kurang nol. Oke, 1 liter berapa mililiter? Benar nggak? Coba buktikan, ayo Miko maju ke depan. Benar nggak? Ayo, 1 liter sama dengan mililiter, benar nggak? Ayo, tangan bagus. Dah. 1, 2. Ayo, 1, 2. Enggak. Berapa 1 liter sama dengan berapa mili? Ini. Biar cepat tinggi. Dah. Benar itu? Benar? Salah. Coba kita buktikan. Liter 1, 2, 3. Berarti 1, 3 nolnya.
Berarti 20. Tepuk tangan untuk Aida. Betul. Oke. Sekarang misalnya ibu punya 2000 mililiter. Berapa liter? Siapa yang bisa? Yang Ginan boleh. Ayo Ginan, maju. Ya, maju. Tangan lurus. Ya, 2000 mililiter berapa liter? Oke, betul? Betul. Sekarang ibu punya botol berapa ini? Ukuran 1500 mili. Nah, berapa liter? Ayo. 1500 mili. Berapa liter? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Baby, maju Baby. Baby maju. Ayo, ada yang bisa nggak? Benar itu? Benar? Salah ya? Ya, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Perhatikan dulu ke depan. Seribu 1500 mili sama dengan 15 liter, betul nggak? Di sini dia 1500. Berapa naiknya ke liter? 1, 2, 3. Ya, 3. Ini nolnya cuma 2. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Berarti kamu harus pisahkan 1500 mililiter. Kan kalau 1000 kan? Kalau 1000 kamu taruh, bisa nggak ini dirubah ke liter? Nah, 1000 bisa, 1000 mililiter berapa liter? Ada, teman-teman ada. 1000 mililiter berapa liter? 1, 2, 3. 1 liter. Kemudian kita masih punya 500 mili. Nah, bisa nggak dirubah ke dalam liter? Bisa nggak? Tidak karena 1, 2, 3 bisa. Tetapi kalau kamu kan tinggal gimana? Kalau kamu kan tinggal membuang nolnya. Tetapi kan nol di sini kan cuma 2. Berarti kamu pisahkan. Berarti 1500 ml itu berapa? Kalau 1 liter kan 1000. Halo? Kalau 1 liter kan 1000 liter. Ini kita cuma punya 500. Misalnya ini 500, ini 500. Kalau digabung ini jadi 1 liter, ya. Misalnya ini 500 mili, ini 500 mili. Kalau digabung jadi 1000 mili. 1000 mili itu 1 liter. Nah, sekarang kita cuma punya 500. Nah, berapa pembagiannya nih? Yang dari 1000 tadi berapa jadinya? 1000. Mengerti nggak? Ulang lagi. Ibu punya 500 mili. Kemudian ibu punya lagi 500 mili. Kalau digabung menjadi 1000 mili. 1000 mili sama dengan 1 liter. Oke. Sekarang ibu cuma punya 500. Berapa liternya? Ibu cuma punya, ini kan dua bagian ya. Bagian 1 500 mili. Bagian 2 500 lagi. Kalau digabung menjadi 1000 mili. Ibu cuma punya 1 bagian.
Nah, satu bagian ini namanya apa? Kalau kue nih, kita umpamakan kue nih. Biar ngerti nanti ibu ya. Ibu punya kue. Ibu punya kue. Ya, kue ibu masih utuh. Perhatikan. Kue ibu masih utuh. Kemudian kamu makan kue kamu sebelah. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Setengah. Berarti 500 ini setengah dari 1.000. Nah, kalau 1.000 kan? Kalau 1.000 kan sampai dia bisa dengan 1 liter. Ini kan pertanyaannya liter bicara nih. Asyik, perhatikan. Pertanyaan kita kan liter. Nah, 1.000 mililiter sama dengan 1 liter. Kan sampai dia 1 liter. Ya kan? Nah, sekarang ini cuma 500. Setengah dari ini nggak sampai liter. Nanti bagaimana cara menulisnya? Sama dengan setengah di atau 1 liter 500 mililiter. Nah, mililiter kita buka satu panjang lagi sudah kolom. Oke? Mengerti? Kalau misalnya soalnya 1.250 mililiter berapa liter? Halo? 1.250 mililiter Gibran Miko 1.250 mililiter berapa liter? Berapa? 1 liter 250 mililiter.
kelompok tersebut, saya akan mematikan air ini dengan air bersih. Ya. Menggunakan alat ukur apa alat ukurnya? Gelas mana gelasnya Gibran? Mana? Ukurannya mana? Mana ukurannya? Oh ya, ayo silakan lakukan. Sudah ya, sekarang kita presentasi. Silakan kelompok Gibran presentasikan punya kalian. Di sini. Baiklah. Baiklah, kami bacakan diskusi kami. Sebutkan beberapa hasil isi wadah yang sudah kamu ukur menggunakan alat ukur kamu. Berikan alasannya. Gelas ukur tidak sampai 600 ml karena banyaknya air yang tumpah. Ya, seperti kedua nih. Menurut kamu, alat ukur manakah yang lebih mudah digunakan? Berikan alasannya. menggunakan Gelas ukur karena sudah ada pengukurannya. Oke, mereka bilang menurut mereka hasil isi wadah yang sudah diukurnya menggunakan alat ukur tadi, tetapi wadahnya aqua ini dia membandingkan ini dengan ini dibandingkan menggunakan gelas ukur, ya kan? Menggunakan gelas ukur. Apakah mereka sama? Ternyata mereka mengisi tidak sama. Karena apa? Karena mereka mengisinya tidak hati-hati, tumpah. Padahal kalau sudah menggunakan gelas ukur, hasilnya akan sama karena dinamakan dengan pengukuran baku. Tetapi tadi mereka ada juga menggunakan ini, menggunakan gelas ini sampai penuh. Nah, hasilnya 5 gelas. Tetapi non baku ini tidak selalu sama dengan gelas ini. Gelas ini tidak sama dengan ini. Kenapa? Karena gelas ini non baku ini tidak pernah sama hasilnya kecuali gelasnya sama. Ya? Ngerti? Ngerti. Oke, silakan ditutup. Ditutup dulu. Tulah tadi. Hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan. Yang kelompok 1 silakan. Kita diskusikan nih. Kelompok 1 mereka tadi sudah melakukan
menggunakan alat ukur, ya, gelas ukur. Kemudian mereka menggunakan gelas ini. Nah, setelah didapat hasilnya, dengan menggunakan gelas ukur, mereka mendapat berapa gelas, Kaira? 6 gelas. Kemudian menggunakan gelas biasa atau non baku, dapatlah dia berapa gelas? 8 gelas. Oke. Ada yang bertanya? Ayo, ada yang bertanya? Perhatikan. Semoga kamu apa contoh ukuran kamu? Bapak biasa itu udah termasuk aku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang anak ibu silakan dikumpul hasil diskusinya di sini. Ayo, hasil diskusinya mana? Kumpulkan ke sini. Yo, situ. Isi wadah yang sudah kamu ukur menggunakan alat ukur kamu. Nah, dari kelompok kajian dulu tadi menggunakan alat ukur gelas ukur dengan gelas biasa. Kalau menggunakan gelas ukur, mereka mengukur tidak sampai 600 mili, padahal aqua itu isinya 600 mili. Ambil ada. Ya. Karena anak-anak ibu tadi mengisinya tumpah-tumpah, jadi tidak sama. Padahal kalau sudah menggunakan gelas ukur, maka hasilnya akan sama. Tetapi menggunakan gelas yang biasa, mereka dapat 5 gelas. 5 gelas tadi hasilnya. Kenapa tidak ada sampai 600 mili? Karena tidak ada pengukurannya, ya. Kemudian anak-anak ibu tulis di bukunya soal pengukuran yang kamu sudah lakukan tadi. Sebutkan contoh pengukuran baku dan non baku. Yuk, langsung aja isinya aja langsung. Sebutkan satu contoh baku dan non baku. 1 sama 2. Iya, 1. Non bakunya apa? Yang kedua, ya. Menurut kamu, pengukuran mana yang lebih mudah dilakukan? Ya, langsung jawab. Setelah kegiatan inti kita maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum berakhirnya kegiatan inti kita, Ibu mau tanya siapa yang bisa buat kesimpulan? Saya. Ya, ayo Miko. Kesimpulannya apa, Miko? Kesimpulannya dengan belajar hari ini tentang membandingkan dengan air, saya dapat membedakan banyaknya air isi semua wadah tergantung ukuran wadah sendiri dan alat ukurnya. Iya, bagus. Kata Miko, kesimpulannya adalah Miko dan teman-temannya bisa tahu bagaimana cara mengukur air, bagaimana cara menentukan volume dalam satu wadah. Kemudian dia bisa membandingkan wadah satu dengan wadah satunya. Jika menggunakan pengukuran baku, berapa hasilnya? Tapi jika menggunakan non baku, berapa hasilnya? Ya, nak, ya? Siapa yang sudah mengerti pelajaran kita? Tunjuk tangan. Oke, sekarang Ibu juga
Volume